Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami dengan judul pengendalian internal aktiva tetap. Saya Abdul Tahar dengan nomor NPM 250401145. Oke, perkenalkan saya Salman Al-Farisi dengan NPM 2504051. Perkenalkan, nama saya Adi Rama dengan NPM 250401169. Saya Renata Hanifah Alia dengan NPM 250401118. Saya Nanda Eliana Putri dengan NPM 250401001. Saya Sofira Ulfayani dengan NPM 250401159. Saya Rizky Zumatul Olia dengan NPM 250401042. Saya Bayanita Alia Putri dengan NPM 250401031. Perkenalkan, nama saya Endang Widya Astuti dari kelas A dengan NPM 250401133. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan materi tentang pengendalian internal aktiva tetap. Nah, yang pertama, apa sih itu aktiva? Nah, teman-teman, aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang berwujud. Nah, yang dipakai untuk operasional jangka panjang yang lebih dari 1 tahun dan tidak diperjualbelikan. Nah, contohnya seperti tanah, gedung, mesin, kendaraan, komputer, dan peralatan kantor. Nah, nilainya itu sangat besar. Namun, umurnya lama, makanya butuh dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Pengertian pengendalian internal dan tujuannya. Apa itu pengendalian internal? Pengendalian internal adalah serangkaian kebijakan, aturan, prosedur yang dibuat oleh perusahaan. Selanjutnya itu adalah tujuan. Tujuannya itu ada 4. Yang pertama, mengamankan harta kekayaan perusahaan. Yang kedua, menjamin keakuratan data akuntansi. Yang ketiga, meningkatkan efisien kerja. Yang keempat, memastikan semua aturan yang dipatuhi. Nah, selanjutnya itu khusus untuk aktiva tetap, pengendalian ini wajib ada supaya tidak ada aktiva yang rusak, yang selanjutnya khusus untuk aktiva tetap, pengendalian ini wajib ada supaya tidak ada aktiva yang hilang, rusak, dicatat salah, atau disalahgunakan. Unsur pengendalian lingkungan dan penilaian risiko. Agar pengendalian berjalan baik, ada unsur-unsur utamanya. Pertama, lingkungan pengendalian artinya perusahaan harus punya aturan tertulis, karyawan yang jujur dan pembagian tugas yang jelas. Kedua, penilaian risiko. Perusahaan harus sadar risiko apa yang bisa terjadi, misal risiko pencurian, kerusakan, atau kesalahan catatan. Setelah tahu risikonya, baru dibuat cara pencegahannya. Oke, selanjutnya ada unsur pengendalian dan kegiatan pengendalian, yang dimana ini adalah kegiatan inti dari semua yang meliputi aspek. Pertama ada namanya pemisahan fungsi, kemudian ada namanya wewenang jelas, dan terakhir ada namanya dokumen lengkap. Yang dimana pemisahan fungsi, ya ini adalah orang yang membeli barang, orang yang membayar, dan orang yang mencatat keuangan itu harus terdiri dari orang yang berbeda-beda, tidak boleh dipegang oleh satu kekuasaan. Kemudian ada yang namanya wewenang jelas, yang dimana semua transaksi itu harus tercatat, harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang, tidak sembarangan. Dan terakhir ada namanya dokumen lengkap, yang dimana semua bukti transaksi harus tercatat dengan jelas. 4. Informasi dan komunikasi. Alur data harus lancar, misalnya saat barang datang, bagian gudang langsung lapor ke bagian akuntansi supaya segera dicatat. Yang kelima, Yang kelima, pemantauan dan pengawasan. Aturan saja tidak cukup, harus diawasi. Yang kelima, pemantauan dan pengawasan. Aturan saja tidak cukup, harus diawasi. Diadakan pengecekan rutin dan audit untuk memastikan aturan sudah dijalankan benar. Kalau ada celah, langsung diperbaiki. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengendalian, pengadaan dan penggunaan. Sekarang kita masuk ke prosedur nyatanya. Dimulai dari yang pertama tahap pengadaan atau pembelian.
kemudian disetujui oleh pimpinan dan kemudian setelah disetujui maka akan membandingkan harga dengan kualitasnya. Setelah itu kemudian akan dicek saat barang datang dan kemudian akan dicatat. Lalu di tahap penggunaan setiap barang harus diberi kode atau nomor yang unik. Yang kedua, dibuat kartu aktiva tetap seperti buku catatan khusus tiap barang, isi harga, tanggal beli, lokasi dan nama penanggung jawab. Kemudian yang ketiga, adanya jadwal perawatan rutin dan yang akan diasuransikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prosedur pengendalian, pencatatan, penyusutan, dan pemindahan. Nah, adapun tahap pencatatan dan penyusutan, pencatatan keuangan dipisah dari pencatatan fisik barang. Nah, penyusutan nilai barang dihitung rutin, benar dan konsisten sesuai aturan akuntansi. Nah, tahap pemindahan, penjualan, dan pemusatan. Kalau barang mau dijual, dibuang atau dipindah, wajib ada surat izin resmi. Tidak boleh dibawa pulang atau dijual sendiri oleh karyawan. Nah, setelah dijual, barang harus langsung dihapus dari daftar catatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pemeriksaan fisik dan contoh khusus. Poin paling penting dalam penutupan prosedur adalah pemeriksaan fisik dilakukan minimal setahun sekali. Tujuannya mencocokkan barang fisik yang ada dengan data dengan data di buku. Kalau ada selisih langsung dicari sebabnya. Contohnya itu kalau kalau satu orang pegang tugas ganda bisa terjadi kasus pemalsuan data, uang keluar tapi barangnya tidak ada, baru ketahuan bertahun-tahun kemudian. Dari pemaparan materi tadi, ciri pengendalian internal yang kuat adalah ada pembagian tugas, semua ada bukti izin, ada kartu kendali, cek rutin, dan data selalu diperbarui. Jadi kesimpulan dari pemaparan materi kami yaitu pengendalian internal aktiva tetap bukan cuma soal aturan, tapi menjamin apa yang tertulis di buku sama persis dengan yang ada di lapangan. Ini penting untuk perusahaan aman dan data benar dan kerugian bisa dihindari. Sekian dari pemaparan materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita masuk ke hitungan, kita perlu memahami dulu apa konsep dasar dari materi ini. Berdasarkan PSAK, aktiva tetap atau fixed aset adalah aset berwujud milik perusahaan yang digunakan untuk operasional, tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal bisnis, dan punya masa manfaat bisnis lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, hingga peralatan kantor. Sekarang kita masuk ke studi kasus pada PT Sinar Teknologi Utama. Pada tanggal 2 Januari 2024, perusahaan membeli sebuah mesin produksi otomatis dengan harga beli senilai 450 juta secara tunai. Untuk membuat mesin tersebut siap beroperasi, perusahaan juga mengeluarkan beberapa biaya tambahan, yaitu yang pertama biaya pengiriman dan angkut sebesar 15 juta. Yang kedua biaya premi asuransi selama perjalanan sebesar 5 juta. Dan yang ketiga, biaya instalasi fisik dan uji coba mesin sebesar 30 juta. Mesin ini diestimasi memiliki masa manfaat ekonomi selama 5 tahun dengan perkiraan nilai sisa atau residu sebesar 50 juta pada akhir tahun kelima. Identifikasi masalah pengendalian dan akuntansi. Yang pertama, hitunglah total harga perolehan awal dari mesin tersebut berdasarkan prinsip akuntansi. Yang kedua, buatlah tabel penyusutan mesin untuk periode 2024 sampai 2028 dengan menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Yang ketiga, buatlah jurnal akuntansi yang diperlukan pada saat perolehan 2 Januari 2024 dan jurnal penyesuaian penyusutan pada akhir periode pertama 31 Desember 2024. Yang keempat, berikan rekomendasi pengendalian internal jika ditemukan fakta bahwa mesin tersebut ditempatkan di pabrik terbuka tanpa adanya kartu kendali fisik atau aset tag dan tanpa pengawasan berkala. Selanjutnya, langkah dan proses perhitungan. Yang pertama ada menghitung harga perolehan. Sesuai dengan PSAK, harga perolehan aktiva tetap adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut hingga aset siap digunakan dalam operasional perusahaan. Adapun rumus dari harga perolehan yaitu harga beli ditambah dengan biaya angkut ditambah dengan asuransi perjalanan dan
ditambah dengan biaya instalasi. Dari tabel yang sudah tertera pada PPT, kita bisa melihat komponen biaya yang ada seperti harga beli mesin sebesar 450 juta rupiah. Selanjutnya ada biaya pengiriman dan angkut sebesar 15 juta. Yang ketiga ada biaya premi asuransi perjalanan sebesar 5 juta. Dan yang terakhir ada biaya instalasi dan uji coba sebesar 30 juta. Jadi total dari harga keseluruhan perolehan mesin tersebut yaitu 500 juta rupiah. Jadi total tersebut yang menjadi dasar kapitalisasi aset kita. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu menghitung dasar depresiasi dan beban penyusutan tahunan. Nah, di sini ada metode garis lurus membebankan jumlah penyusutan yang sama di setiap tahun selama masa manfaat. Adapun rumus penyusutan tahunan yaitu beban penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dan dibagi dengan masa manfaat. Selanjutnya mari kita hitung beban dari penyusutan tahunannya. Ada harga perolehan sebesar 500 juta rupiah, nilai residu sebesar 50 juta rupiah, dasar depresiasi yaitu 500 juta dikurangi dengan nilai residu yang tadi sebesar 50 juta rupiah, maka hasilnya 450 juta rupiah dengan masa manfaat 5 tahun. Maka beban penyusutan tahunan yaitu sama dengan 450 juta rupiah dibagi dengan masa manfaat yang 5 tahun yang tadi sama dengan 90 juta rupiah per tahun. Jadi setiap tahunnya mesin ini akan mengalami penurunan nilai yang sama yaitu sebesar 90 juta rupiah. Selanjutnya langkah ketiga yaitu tabel skedul penyusutan aktiva tetap pada tahun 2024 sampai tahun 2028. Berikut adalah visualisasi akumulasi penyusutan dan nilai buku mesin yang menurun secara berkala di setiap akhir periode akuntansi. Yang pertama itu pada tahun 2024 tanggal 2 bulan 1. Harga perolehannya 500 juta rupiah, beban penyusutannya tidak ada, akumulasi penyusutannya tidak ada, dan nilai buku akhir tahun yaitu 500 juta rupiah. Pada tahun 2024 harga perolehannya 500 juta rupiah, beban penyusutannya 90 juta rupiah, akumulasi penyusutannya 90 juta rupiah, dan nilai buku akhir tahunnya berjumlah 410 juta rupiah. Pada tahun 2025, harga perolehannya 500 juta rupiah, beban penyusutannya 90 juta rupiah, akumulasi penyusutannya 180 juta rupiah, dan nilai buku akhir tahunnya tidak ada. Pada tahun 2026, harga perolehannya berjumlah 500 juta rupiah, beban penyusutannya 90 juta rupiah, akumulasi penyusutannya 270 juta rupiah, dan nilai buku akhir tahunnya berjumlah 230 juta rupiah. Pada tahun 2027, harga perolehan berjumlah 500 juta rupiah, beban penyusutan berjumlah 90 juta rupiah, akumulasi penyusutan berjumlah 360 juta rupiah, dan nilai buku akhir tahunnya berjumlah 140 juta rupiah. Dan selanjutnya pada tahun 2028, harga perolehannya berjumlah 500 juta rupiah, beban penyusutannya berjumlah 90 juta rupiah, akumulasi penyusutannya berjumlah 450 juta rupiah, dan nilai buku akhir tahunnya berjumlah 50 juta rupiah. Catatan analisis perhitungan. Perhatikan pada akhir tahun kelima tahun 2028, nilai buku akhir tahun tepat menyisakan nilai sebesar 50 juta rupiah yang mana sesuai dengan estimasi nilai residu awal. Ini yang membuktikan perhitungan kita akurat karena nilai buku akhir tersebut sama dengan estimasi nilai residu awal yang ditetapkan perusahaan. Langkah berikutnya adalah memasukkannya ke dalam jurnal akuntansi menggunakan prinsip double entry. Jurnal akuntansi dibagi menjadi dua yaitu perolehan mesin. Semua biaya pendukung wajib dikapitalisasi ke akun mesin, bukan dicatat terpisah sebagai beban. Pada tanggal 2 Januari 2024, akun mesin pabrik didebit menjadi 500 juta. Yang kedua,
kas besar masuk ke dalam debit sebesar 500 juta. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2024, pada akun beban penyusutan mesin, debit masuk sebesar 90 juta. Pada akun akumulasi penyusutan mesin, masuk kredit sebesar 90 juta. Selanjutnya, pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Laporan laba rugi. Munculnya beban penyusulan 90 juta akan langsung menambah biaya operasional dan mengurangi laba bersih periode berjalan. Laporan posisi keuangan atau neraca. Akun akumulasi penyusutan bertindak sebagai akun kontra aset yang mengurangi nilai bruto mesin pabrik, sehingga nilai buku neto mesin yang dilaporkan turun dari 500 juta menjadi 410 juta pada akhir tahun pertama. Makna hasil perhitungan, nilai penyusutan sebesar 90 juta per tahun, mencerminkan alokasi biaya rasional atas konsumsi manfaat mesin. Angka ini memastikan prinsip perbandingan biaya dengan pendapatan, matching principle, berjalan dengan tepat dalam laporan keuangan tahunan. Kemudian, kelemahan pengendalian internal berdasarkan kasus fisik mesin. Berdasarkan skenario, kasus di mana mesin diletakkan di area terbuka tanpa nomor tag aset dan minim pengawasan, terdapat resiko operasional yang fatal. Nah, yang pertama, resiko pencurian dan sabotase komponen. Komponen berharga di dalam mesin berpotensi hilang atau dimanipulasi tanpa deteksi cepat. Kemudian yang kedua, resiko overstatement atau understatement akuntansi. Tanpa pencocokan physical state of name, aset, jika mesin ternyata sudah rusak total di tahun kedua, akuntansi akan terus menyusutkannya seolah-olah mesin masih produktif. Ini memicu manipulasi laporan keuangan secara tidak sengaja. Yang terakhir, mari kita lakukan analisis kritis terhadap kondisi real di lapangan. Di dalam kasus tersebut, fakta bahwa mesin produksi otomatis yang mahal ini diletakkan di area pabrik terbuka tanpa adanya nomor tag fisik atau aset dan tanpa pengawasan berkala. Ini adalah kelemahan sistem pengendalian internal yang sangat fatal dan memicu risiko operasional. Pertama, risiko pencurian atau sabotase komponen berharga di dalam mesin tanpa bisa terdeteksi cepat. Kedua, adanya risiko salah saji akuntansi. Jika mesin ternyata sudah rusak total di tahun kedua karena ditaruh di tempat terbuka, akuntansi akan terus menyusutkan seolah-olah mesin masih produktif. Ini bisa memicu manipulasi laporan keuangan secara tidak sengaja. Oleh karena itu, kelompok kami memberikan rekomendasi penerapan sistem pengendalian internal SPI Aktiva tetap sebagai berikut. Pertama, ada pemberian tagging atau labeling kode unik. Setiap Aktiva tetap wajib ditempeli barcode nomor seri internal terhitung sejak tanggal perolehan 2 Januari 2024. Kedua, pemisahan fungsi otorisasi dan penyimpanan. Petugas pabrik yang mengoperasikan mesin tidak boleh memiliki wewenang untuk mencatat depresiasi atau menyetujui penghapusan aset. Ketiga, stock of name aset secara periodik. Minimal dilakukan verifikasi fisik 6 bulan sekali oleh auditor internal untuk mencocokkan keberadaan fisik mesin dengan kartu pembantu Aktiva tetap. Dan yang terakhir ada asuransi perlindungan komprehensif. Mengingat nilai yang sangat material, sekitar 500 juta, mesin wajib diasuransikan terhadap risiko kebakaran, banjir, dan kerusakan. Jadi kesimpulannya adalah pencatatan angka akuntansi yang akurat untuk senantiasa didukung oleh praktik pengawasan fisik dan pembagian fungsi otorisasi yang ketat di lapangan agar perusahaan terlindungi sepenuhnya. Demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.